Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. IHSG hari ini melemah ya guys ya, 0,44% ya. Banyak sekali saham-saham yang turun. Tapi di tengah pelemahan IHSG ini ternyata ada beberapa saham yang justru naik diakibatkan dari peningkatan laba bersihnya ya guys ya. Nah, jadi ini bukti bahwasanya kalau misalkan di IHSG itu perusahaan-perusahaan yang memang tadinya downtrend itu bisa berbalik rebound lagi ya, bisa naik lagi. Syaratnya asalkan laba bersihnya itu juga positif gitu guys ya, atau ada kenaikan. Nah, jadi saham-saham yang akan kita bahas ini laba bersihnya cenderung naik ya, meskipun juga ada beberapa saham yang kenaikannya tidak terlalu signifikan ya, tapi ternyata diapresiasi oleh market ya karena perusahaannya membaik gitu ya, laba bersihnya ada kenaikan seperti itu guys ya. Oke, kita akan bahas di sini untuk harga komoditas terlebih dahulu ya. Untuk harga crude oil ya, minyak mentah WTI kemarin sudah naik dan sekarang di 86 US dollar per barrelnya. Lalu kita lihat untuk Brent oil juga masih di lumayan mahal ya, 91 US dollar per barrel. Lalu kita lihat untuk harga nikel ada kenaikan 0,68%. Lalu kita lihat juga untuk harga gold ini ternyata melemah 0,69%. Lalu untuk harga CPO ternyata ada kenaikan 1,71% ya. Setelah diresmikannya bursa CPO, saya rasa untuk harga palm oil ini cenderung naik dan kita pun nanti akan lihat ya saham-saham mana saja di sektor CPO yang menarik. Kita akan lihat di sini untuk harga batu bara ternyata masih stagnan ya di 142 US dollar per tonnya. Oke guys ya, penurunan IHSG hari ini ya saya rasa dipicu oleh beberapa saham yang memang menjadi pemberat IHSG ya. Salah satunya ada Goto ya. Lalu ya banyak sekali sih saham yang turun hari ini, tapi kita akan bahas saham yang memang ada pembalikan arah ya dengan kenaikan laba bersih. Nah, kita akan contohkan di sini ya saham PCAR guys ya, Prima Cakrawala Abadi. Teman-teman bisa cek ya di tanggal 13 Maret ya, 13 Maret, 14 Maret. Ini di pertengahan Maret PCAR ini menyentuh gocap ya dan tidur di level 50 guys ya, teman-teman perhatikan. Nah, lalu kuartal 2-nya ternyata bagus ya, teman-teman bisa cek ternyata ada kenaikan laba bersih di laporan kuartal 2 2023 dan harganya kembali terapresiasi ya di hari kemarin guys, 13 Oktober 2023. Lalu hari ini naik juga ya guys ya. Kemarin kita cek naiknya 22%-an dan hari ini naik lagi 34,43%, berarti arah guys ya kayaknya ya PCAR ini arah hari ini. Ya, jadi seperti itu guys ya. Kalau misalkan saham-saham di IHSG ya meskipun dia menyentuh harga gocap ya, kalau misalkan laba bersihnya masih naik ya berarti perusahaannya masih eee, beroperasi dengan bagus gitu ya, masih membukukan laba bersih yang positif gitu. Jadi ya ini pun dimanfaatkan oleh banyak pihak baik itu spekulator ataupun trader ya yang, "Oh ini sahamnya digocap tapi perusahaannya bagus," gitu ya. Nah ini bisa menjadi saham yang berpotensi naik sebenarnya dari level gocap ya level 50 ini naik dan hari ini close di 82, which is good ya untuk kedepannya saya rasa akan banyak sekali trader yang trading di saham seperti ini. Nah, kalau misal kita bandingkan dengan Goto ya guys ya, Goto itu ya masih minus guys. Jadi meskipun dia dihargai tinggi misalkan 100, 200 ya, tapi kalau misalkan memang masih membukukan kerugian ya cenderung akan turun dan cenderung akan longsor ke area 50. Ya hari ini sempat menyentuh area low di 54 ya semakin mendekati level 50. Jadi ya buat teman-teman yang masih pegang Goto sebelum dia tidur di level 50 ya selamatkanlah uang Anda ya. Oke, kita akan lanjut ke saham selanjutnya ya. Selain PCAR tadi yang sudah kita bahas, ternyata hari ini Arto mulai ada tanda-tanda rebound guys ya. Di sini volumenya akumulasi lumayan cukup tinggi akumulasinya. Hari ini naik 12,96% guys untuk Arto. Dan kenaikannya hari ini pun cukup stabil ya. Dan jadi naiknya itu dari awal sesi itu bertahap guys ya. Nah, ini saham-saham yang sebenarnya potensial untuk kita masuk kalau misalkan dia naiknya bertahap. Jadi Arto ya kalau misal teman-teman cek untuk laporan kuartal 2 2023 ternyata mengalami kenaikan ya. Jadi ini cukup oke. Apakah ini akan menjadi bullish reversal untuk Arto ya? Kita akan lihat di hari-hari berikutnya ya guys ya. Tapi memang untuk Arto ini sudah ada akumulasi yang cukup besar ya terutama dari beberapa broker asing.
seperti BK, AK, LG, TP, dan juga HD. Tapi memang hari ini untuk top buyer-nya nih ada OD guys, 60.000 lot. Sedangkan top sellernya atau distribusi itu dari YP 38.000 lot aja. Jadi memang per hari ini untuk Arto ya, ini cenderung diakumulasi guys ya. BKAK lumayan cukup tinggi loh guys akumulasinya, 49.000 lot. AK 43.000 lot, LG 38.000 lot ya. Cukup besar guys ya akumulasi di Bank Jago ini ya dengan kode saham Arto. Sebenarnya untuk saham Arto ya ada cenderung dia akan naik lagi sebenarnya ya. Cenderung akan melanjutkan kenaikan karena memang kita lihat di sini beberapa indikator juga sudah ada tanda-tanda naik lagi nih guys. Seperti stokastiknya di sini sudah oversold ya, sudah oversold lama, memang dia downtrend. Sempat menyentuh level 11 ribuan guys sebenarnya untuk Arto ya. Kalau misalkan dia rebound ya, kita akan lihat nanti di hari Selasa guys. Ini potensial ya untuk kita melakukan trend following ya guys ya di saham Bank Jago seperti itu. Karena akumulasinya ini besar guys ya dibandingkan dengan distribusinya ya. Jadi sudah jenuh jual juga ya sepertinya untuk saham Arto. Ya, which is good untuk Bank Jago ya. Kita akan lihat apakah di kuartal 3 ini akan mengalami kenaikan lagi untuk laporan laba bersihnya ya. Kita doakan saja ya kalau misalkan Bank Arto ini bisa mencatatkan laba bersih lagi di kuartal 3-nya positif dan naik lagi, saya rasa bisa rebound guys ya ke level yang lebih tinggi. Oke guys, selanjutnya kita akan bahas PTRO ya atau Petrosi yang hari ini juga mengalami kenaikan 7,57% ya. Dia sahamnya downtrend ya guys ya, sama seperti Arto. Dan hari ini ada kemungkinan ya karena volume akumulasinya menarik dan cukup tinggi. Ini sangat menarik guys untuk kita pantau ya, dan teman-teman yang mau trend following juga sebenarnya oke ya. Close di 3270, hari ini naik 7,57% ya guys ya. Untuk Petrosi ya, PTRO juga mengalami kenaikan laba bersih di kuartal 2-nya guys ya. Dan Oktober ini harusnya rilis kuartal 3, jadi kita akan melihat nanti apakah kenaikan Petrosi ini akan terus berlanjut sampai dia rebound. Kita lihat yang akumulasi ternyata ada YU ya guys ya, ada YU, MG, NI, PD, CC ya dan lain-lain. Sedangkan yang distribusi di sini ada CP, DX, AZ, TP, XC, YP ya dan lain-lain. Oke guys, untuk Petrosi ya cukup menarik. Kita akan pantau terus, apalagi kalau misalkan di Oktober ini rilis laporan keuangan kuartal 3. Itu bisa menjadi kesempatan kita untuk entry ya guys ya, dan menambah keyakinan kita untuk masuk di sebuah saham ya, baik itu untuk trading ataupun untuk investasi. Kita lanjut ke saham selanjutnya ya guys ya, yaitu ada Cleo ya. Cleo ini memang tadinya dia sideways, berbeda dengan saham yang tadi kita bahas ya, seperti PCAR, lalu ada Arto dan juga PTRO yang memang dia downtrend dan sudah ada tanda-tanda pembalikan atau bullish reversal. Untuk Cleo ini dia sideways ya, sideways aja, tapi memang hari ini ada akumulasi guys. Akumulasinya lumayan cukup tinggi ya. Hari ini naik 3,17% guys untuk Cleo. Apakah ada tanda-tanda dia akan melanjutkan kenaikan? Kita lihat di sini stokastik RSI-nya sudah ada crossing lagi ya, dia sudah ada oversold juga. Kita lihat MACD juga sudah ada golden cross ya. Jadi kemungkinan besar untuk Cleo masih bisa melanjutkan kenaikan dan cocok untuk trend following seperti itu. Kita lihat yang akumulasi hari ini ada YP, YJ, TP, KZDR. Sedangkan yang distribusi ini ada OD, PD, ZP ya guys ya untuk top seller di saham Cleo. Gitu guys ya. Jadi beberapa saham memang kalau misalkan kita perhatikan ya, dia diapresiasi oleh market ketika laporan kuartalnya ya, per kuartalnya itu positif atau mengalami kenaikan dari laba bersihnya. Biasanya saya cek itu di aplikasi Stockbit ya guys ya. Nah, ketika laba bersihnya naik, itu biasanya harganya juga naik ya, karena memang diapresiasi oleh market, baik itu oleh trader ataupun investor. Biasanya mereka masuk, apalagi sahamnya downtrend, ketika laporan laba bersihnya naik, nah itu sebenarnya kesempatan ya untuk para spekulator atau mungkin investor yang melihat, oh ini ada potensi turnaround gitu ya. Untuk jangka panjang, teman-teman bisa cek lagi fundamentalnya. Jadi, do your own research ya guys ya. Disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.